Selamat datang di Press Conference 11th ASEAN Para Games 2022 dengan tema Peran Dana Sponsor untuk memeriahkan ASEAN Para Games 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Eki, kemudian Bu Eli dari Inaspok, kemudian teman-teman mas media semuanya dari media center di lingkungan media center Inaspok, kami ucapkan terima kasih atas dukungannya. Bahwa di press conference hari ini intinya bahwa lembaga pengelola dana dan usaha keolahragaan LPDUK Kemenpora ya telah bekerjasama dengan Inaspok dalam hal ini dari sekretariat ya, dengan sekretariat Inaspok telah melakukan kerjasama ya, terkait dengan pengelolaan dana komersial sponsorship dalam penyelenggaraan ASEAN Paralimpik 2002 di Solo. Nah, di ruang lingkup pengelolaan dana komersial itu meliputi beberapa kegiatan ke-eventan. Nah, dalam hal ini kami menerima secara keseluruhan nantinya terhadap kebutuhan penyelenggaraan event dari Inaspok. Ya. Kemudian juga Inaspok silakan melakukan untuk terhadap rancangan anggaran biaya kebutuhan berdasarkan rancangan anggaran biaya kebutuhan yang disepakati di dalam perjanjian kerjasama itu, kami lakukan untuk penyiapan pengelolaan anggaran. Ya, kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat PPKBLU Kementerian Keuangan, untuk diproses dalam sebagai penerimaan PNBP. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, kemudian terkait dengan PNBP, kemudian juga Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan olahraga, bahwa penyelenggaraan olahraga yang bersumberkan atas dana-dana komersial dan lain-lain itu harus ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Sehingga proses ini secara keseluruhan sedang berlangsung, ya, kami lakukan koordinasi dengan teman-teman Inaspok, ya, sesuai dengan kewenangan LPDUK. Ya, nanti LPDUK menyiapkan untuk pengusulan sesuai dengan kebutuhan dana sponsorship yang masuk ke Kementerian Keuangan, kemudian melakukan pelaksanaan pengadaan barang jasa, tentu berkoordinasi juga dengan teman-teman Inaspok, ya, sampai dengan nanti tahapan verifikasi dan pembayaran sesuai dengan realisasi penyelenggaraan yang ada. Dalam hal ini LPDUK menjamin secara keseluruhan bahwa pengelolaan dana komersial dalam sponsorship di dalam penyelenggaraan ASEAN Paralimpik Games 2022 di Solo ini ya akan lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih efektif di dalam pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya nanti Bu Eli memberikan penjelasan kaitan dengan tahapan-tahapan sponsorshipnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media. Ya, saya Eli Sing, Kepala Bidang Sponsorship, Revenue, dan Merchandise. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Tri, saya mewakili Inaspok, dan Pak Tri dari LPDUK, kita sudah memang secara intens bekerja sama melalui PKS, perjanjian kerjasama. Seperti tadi Pak Tri sampaikan, kerjasama terkait pengelolaan dana keolahragaan dan sponsorship di ASEAN Para Games 2022 di Solo. Ya, saya jelaskan perkembangan terkait sponsorship dari Inaspok terkait penyelenggaraan ASEAN Para Games 2022 di Solo. Jadi memang situasi saat ini kan memang pelaksanaan dan persiapan ASEAN Para Games ini cukup singkat. Seperti teman-teman media ketahui, Indonesia menjadi tuan rumah karena memang Vietnam mengajukan diri untuk tidak bisa melaksanakan ASEAN Para Games, sehingga kita lalu pindah ke Indonesia untuk yang mewakili pelaksanaan ASEAN Para Games 2022 sebagai tuan rumah. Nah, sehingga dalam waktu yang singkat
Saya mewakili Naspok memang berhubungan dengan banyak sponsor, tapi memang rata-rata karena waktu yang singkat, cukup banyak sponsor yang sebetulnya cukup antusias. Mereka semua support karena ini adalah kegiatan multi-event yang harus didukung, acara negara, represent kita sebagai warga negara dan lain-lain. Jadi banyak sekali pihak swasta maupun pemerintah dan juga BUMN ini yang sangat antusias untuk support acara ASEAN Para Games. Tapi karena memang waktu yang singkat, persiapan ini memang ya, tidak terlalu banyak persiapan, sehingga akhirnya saat ini sponsor yang berhasil atau ikut kontribut dan berkomitmen dalam pelaksanaan ASEAN Para Games ini sebanyak 36 perusahaan. Dari 36 tersebut, 24-nya adalah dari BUMN dan 12 dari pihak swasta. Nah, tadi Pak Tri menyampaikan bahwa seluruh support dari swasta dan BUMN terhadap penyelenggaraan ASEAN Para Games ini memang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami Inaspok harus melaporkan dan bekerja sama dengan LPDUK. Nah, tapi memang dari seluruh support yang diberikan, itu hampir 90% adalah berupa value in kind. Jadi perlu teman-teman media saya sampaikan, value in kind artinya support itu yang diberikan adalah berupa kegiatan atau support berupa in kind, berupa barang. Jadi sebagai contoh misalnya ada Telkom yang support ASEAN Para Games dari sisi jaringan telekomunikasi, ada PLN yang support untuk power, untuk kebutuhan listrik di seluruh venue, ada Telkomsel yang support untuk membuatkan TVC untuk ASEAN Para Games, lalu menyiapkan SIM card untuk seluruh atlet dan kontingen dari seluruh negara. Mereka diberikan nomor perdana dan juga kebutuhan berupa misalnya kebutuhan internet sebesar 25 GB selama seluruh atlet dan kontingen berada di Solo dan sekitarnya. Lalu ada misalnya yang lain misalnya seperti PT Pos gitu ya, membuatkan perangko, atau ada Aqua yang support seluruh kebutuhan air mineral untuk kita selama penyelenggaraan ASEAN Para Games, atau ada Hydro Coco yang support isotonic dan lain-lain. Jadi memang sifatnya sebagian besar support itu berupa in kind. Nah, tapi memang ada satu support dari Mind ID berupa pendanaan. Mind ID terdiri dari ada 5 holding, yakni Aneka Tambang, Bukit Asam, Freeport, Inalum, dan PT Timah. Nah, support yang diberikan memang berupa pendanaan. Jadi dari seluruh support yang diberikan kepada ASEAN Para Games, hanya tadi Mind ID yang support dari sisi pendanaan, sementara memang yang lain full 100% berupa value in kind. Dan nanti teman-teman bisa bertanya secara detail, tapi yang pasti apakah dana tersebut memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tri, itu betul-betul penggunaan dana tersebut untuk penyelenggaraan ASEAN Para Games sejak tanggal 30 sampai 6 Agustus 2022, seperti itu. Jadi nanti monggo kalau ada pertanyaan terkait hal ini, demikian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Tri dan juga Ibu Eli untuk pernyataan yang diberikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada rekan-rekan jurnalis yang memiliki pertanyaan, baik yang berada di ruang press conference saat ini ataupun yang menyaksikan secara daring. Mohon untuk menyebutkan nama, asal media, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa secara singkat dan jelas. Baik, silakan Bapak. Bapak Ketua LPDU, saya Asali dari Wadius Group, saya pengen tahu Pak, nilai dalam bentuk barang itu berapa? Terus dalam nilai bentuk rupiah dari 5 BUMN yang beberapa? Mungkin itu aja Pak, makasih Pak. Baik Bapak, izin untuk mengulang pertanyaan dari Bapak Ali terkait nilai dari barang dan juga rupiah dari sponsorship yang diberikan BUMN. Pertanyaan ditujukan kepada Bapak Tri. Oke,
Mungkin kalau nilai kaitan sponsorship sesuai komitmen letter, yang pasti secara komitmen letter sudah kami terima Pak. Tapi nanti mungkin Bu Eli, karena ini kaitan sponsorship komitmen letternya antara Min ID dengan Inaspok ya, kemudian dilaporkan kembali. Tapi nanti mungkin Bu Eli silakan nanti untuk menjelaskan. Tapi intinya secara komitmen letter sudah kami terima ya, komitmen letter antara Min ID ya tadi yang disebutkan oleh Bu Eli dengan Inaspok sudah kami terima secara komitmen letter, dokumen sudah kami terima. Kemudian kalau value in kind ini banyak sekali Pak, secara rincian banyak sekali. Sekarang lagi tahap ya untuk menginventaris secara keseluruhan ya, secara value in kind. Tim kami masih di lapangan berkoordinasi juga dengan timnya Bu Eli untuk menginventaris secara keseluruhan value in kind. Nah, ini sedang in proses gitu ya, in progress gitu. Tapi secara keseluruhan nanti di ya seminggu ini akan kami selesaikan. Kemudian kemarin kami sudah komitmen dengan Kementerian Keuangan akan melaporkan hari Selasa sampai dengan pembahasan untuk usulan kaitan dengan usulan anggarannya ya. Ini kan harus melalui penetapan pengesahan anggaran oleh Kementerian Direktorat PPK BLU Kementerian Keuangan. Nah, ini akan kami sampaikan. Tapi kalau secara in progress sekarang lagi progress. Yang penting dokumen komitmen letter dari Min ID kepada Inaspok sudah kami terima. Ya itu nanti sebagai dasar. Takutnya naik turun nanti. Nah, itu juga nanti Bu Eli akan menjelaskan. Kemudian secara value in kind, secara keseluruhan banyak sekali tadi yang dikemukakan oleh Bu Eli ya. Item-item kegiatan value in kind kan itu banyak sekali. Kemudian juga item-item barang yang ada juga banyak sekali. Nah, ini sekarang lagi progres untuk identifikasi, inventarisasi sampai nanti kita lakukan kompilasi untuk laporan ke Kementerian Keuangan. Mungkin itu Pak yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Pak Tri. Untuk Ibu Eli, apakah ada yang ingin ditambahkan Ibu? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Ya, tadi sama seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tri. Saat ini memang sedang on progress. Lagi-lagi karena waktu yang sangat tight gitu ya. Akhirnya memang semua dalam bahasa adalah kita bersama yang menjadi kerja bersama gitu, gotong royong. Bagaimana seluruh kita gitu ya menjadi bagian dari acara negara ini, jadi bagian dari hajatan negara ini, sehingga sekarang ini adalah fokus untuk bagaimana acara ASEAN Para Games ini terselenggara dulu, semuanya lancar sesuai dengan timeline. Tamu-tamu kita dari 10 negara kita perlakukan dengan baik. Kita sebagai tuan rumah menjadi tuan rumah yang baik, menyambut mereka, semuanya lancar. Dan ini disupport oleh semuanya. Jadi ini kami sebut kerja ASEAN Para Games ini adalah kerja gotong royong. Jadi makanya kenapa support yang diberikan itu memang lebih banyak in kind. Tadi sudah saya sampaikan beberapa hal yang di situ semua memberikan support listrik, komunikasi, ground handling, bahkan publikasi. Jadi seperti misalnya sekarang ini kalau teman-teman media lihat gitu ya, dari laporan yang saya terima, sebetulnya support tertinggi dari value yang kita saat ini on progress sedang hitung, justru sebetulnya publikasi dan promosi. Jadi kalau kami saja menghitung hampir di seluruh bandara Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2, di seluruh terminal, di seluruh Indonesia, itu ada videotron dan LED dan printing materi, di mana itu memberikan publikasi terhadap event ini. Lalu di seluruh titik-titik di kota Solo dan di Jakarta, di Semarang, di Jogja, kalau Bapak Ibu perhatikan cukup banyak materi billboard, videotron, dan promosi di televisi. Ada MNC yang support dari sisi production untuk live broadcast, ada TVRI juga yang memberikan support berupa live broadcast. Jadi ini semuanya very in kind. Bayangkan ini untuk pertama kalinya dalam sejarah ASEAN Para Games, 14 cabang olahraga yang diselenggarakan itu kita melakukan live broadcast. Jadi ini betul-betul ya kita sebut ini hal yang baik ya dari selama penyelenggaraan ASEAN Para Games. Jadi memang tadi nilai sedang dihitung, nanti akan ada laporan ke Kementerian Keuangan dan itu baru bisa kita hitung karena saat ini memang dalam tahap untuk melaksanakan
ASEAN Para Games dengan baik dan lancar. Demikian Mas-mas dan Bapak. Baik, silakan Bapak. Terima kasih, saya Adi Wangsa dari Suara Karya. Hanya umum saja, Bu. Ini kan prosesnya sangat ketat ya. Dari target, kira-kira tentu ada target dong. Dari yang masuk ini sudah berapa persen dari target? Kemudian juga ada dana ini kan biasanya apakah berbentuk cash atau masih tunggu di belakang? Kedua, terus untuk LP kira-kira karena ini prosesnya cepat dan harus terlaksana, kira-kira di lapangan hambatan yang paling besar apa ya dalam koordinasi untuk pertanggungjawaban tingkatnya seperti itu. Mungkin dua itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Ya, betul. Apakah dalam waktu yang singkat ini proses bagaimana ASEAN Para Games mendapatkan support dari swasta dan pemerintah dan BUMN, apakah sudah memenuhi harapan? Ya, jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di waktu yang singkat ini kita semua justru sebagai bangsa sepertinya semangat gotong royongnya itu bisa kita lihat dalam ASEAN Para Games ini. Semua merasa menjadi bagian dari ASEAN Para Games ini. Kami melihat sekali bagaimana PLN misalnya dengan 600 lebih personil dikerahkan di sepanjang seluruh venue gitu untuk bagaimana mereka semua agar seluruh jaringan listrik di seluruh venue bisa anti kedip seperti itu. Atau dengan 250 lebih Telkom yang mengerahkan juga personilnya di seluruh lokasi seperti itu. Jadi tadi seperti pertanyaan Bapak, apakah terlaksana? Saya menyatakan bahwa iya, sudah mencapai dari, karena tadinya kita tidak, karena memang dengan waktu yang singkat kita tidak berharap banyak terkait bagaimana bisa mendapatkan pendanaan, tapi kami justru memohon atau semacam meminta bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama, ini adalah kerja gotong royong. Jadi kami membutuhkan support berupa, ya tadi, support dari sisi apa yang dimiliki oleh, dari aset-aset yang dimiliki oleh beberapa sponsor yang sudah mendukung ASEAN Para Games. Jadi sudah dari sisi dengan waktu yang kurang dari, ya pelaksanaannya memang dari mulai yang kurang dari 3 bulan gitu ya, ini sudah mencapai harapan. Lalu terkait nilai Bapak memang belum bisa kami sampaikan di sini, karena memang tadi seperti yang sudah disampaikan masih dalam tahap diskusi dan ya step berikutnya adalah perjanjian kerjasama dan lain-lain, sehingga memang belum bisa kami sampaikan saat ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli. Selanjutnya pertanyaan kedua untuk Bapak. Ya, mungkin tantangannya Pak, seperti yang sekarang teman-teman divisi usaha dan dana keolahragaan dari LPD UKM Mentora melakukan inventarisasi. Tantangannya beberapa kegiatan value in camp ini kan berbasis teknologi informasi, sehingga pada saat melakukan identifikasi, inventarisasi, apakah ini semacam kegiatan atau barang, nah itu kadang-kadang terminologi di dalam teknologi informasi kan agak rigid Pak. Nah ini juga harus nanti, karena di value in camp pada saat pelaporan ke Kementerian Keuangan itu kan kita harus bisa menjelaskan kualifikasi barangnya apa atau kualifikasi kegiatannya apa, ya kemudian nilainya berapa. Nah ini yang hambatannya, ya tantangannya itu aja pada saat melakukan identifikasi inventarisasi. Tapi alhamdulillah dibantu oleh timnya Bu Eli, ya kami di lapangan bisa langsung difasilitasi, ya ketemu dengan masing-masing pemberi value in camp, ya tim-timnya dari pemberi value in camp dari beberapa BUMN itu, sehingga tahapan-tahapan identifikasi, ya kemudian melakukan inventarisasi terhadap value in camp untuk nanti kami kompilasi itu, ya alhamdulillah berjalan. Cuma seperti broadcast sistem di masing-masing venues
ini kan lokasinya juga berbeda-beda sehingga kami harus melakukan inventarisasi secara keseluruhan di masing-masing venues. Nah, ini mungkin tahapan yang memerlukan waktu ya, juga effort terhadap tim, jumlah tim, kemudian jalan effort dari sisi waktu dan lain-lain. Mungkin tantangannya itu aja Pak. Kalau secara keseluruhan, alhamdulillah secara koordinasi dengan timnya Bu Eri, semua harapan semua bisa dilaksanakan secara lancar dan sukses. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Yang mungkin saya bisa tambahkan, kami sebut ini kita semua melakukan dari sisi tadi selain gotong royong, semangatnya adalah penyelamatan. Jadi bagaimana event ini berjalan dengan lancar dahulu sambil paralel. Jadi dulu kami lihat bahwa bagaimana semua yang sekarang menjadi supporter untuk menjadi sponsor untuk ASEAN Para Games ini paralel aja berjalan, proses administrasi berjalan, kegiatan dan pemberian support berupa barang dan kegiatan juga sama-sama berjalan. Ini yang saat ini sedang kita lakukan. Selamat sore, terima kasih. Saya Doni Winardi dari Koi.id. Saya ingin menanyakan mekanisme pembayaran pertama ya, kan ada dua jenis sponsor, ada yang cash, ada yang supporting system. Nah itu bagaimana mekanismenya dari yang nagih siapa? Mungkin dari kalau saya tangkap pemahaman dari penjelasan Bu Eri tadi bahwa yang penting jalan dulu, nanti kan dalam pemikiran kita bayarnya belakangan. Jadi tagihan-tagihan ke vendor-vendor itu pasti next lah, yang penting modal itu dulu deh. Ya kalau nggak ada modal jangan ikut kerja gitu kan. Dan yang nanti siapa pertama ke Main ID ya. Kemudian setelah di ACC dari Main ID barangnya ke siapa? Langsung ke Inaspok atau ke LPDUK? Itu aja. Saya ingin tanya mekanismenya seperti apa. Terima kasih. Pertanyaan untuk Ibu Eli terkait mekanisme pembayaran. Ya. Betul, terima kasih Mas Doni. Jadi memang ya proses saat ini berupa selamatkan dulu agar ASEAN Para Games ini bisa berjalan sesuai timeline, seluruh hal-hal bisa kita persiapkan dengan baik. Dan ini dari kemarin kita opening, hari ini hari kedua setelah opening kemarin. Ya jadi bukan bahwa kemudian support dulu bayar kemudian. Jadi mungkin saya sedikit bahasanya adalah memang karena adalah berupa value in kind, sehingga kegiatan itu betul-betul kita Inaspok menerima berupa kegiatan dan barang. Jadi apakah terkait invoicing dari masing-masing sponsor itu langsung ke semua perusahaan. Jadi misalnya saya kasih contoh seperti tadi, misalnya Aqua Reflection ya, atau salah satunya atau Aqua gitu, mereka mengirimkan produk Aqua untuk diminum, untuk menjadi minuman kita semua di sini, untuk minuman atlet dan panitia dan semua kontingen. Jadi kita hanya menerima berupa produk. Jadi terkait invoicing yang bagaimana mereka mengirimkan ke Solo, bagaimana tim mereka bekerja untuk mengirimkan produk ke sini. Jadi kami tidak menerima invoice apapun. Jadi yang kami terima adalah dalam bentuk barang. Invoicing langsung dari perusahaan masing-masing seperti itu. Terkait tadi Main ID, jadi memang iya ada pendanaan tadi hanya satu dari Main ID dan 5 holding. Nah dana tersebut sesuai peraturan perundang-undangan disetorkan ke LPDUK. Jadi Inaspok sama sekali tidak menerima berupa cash ataupun berupa transfer, tidak sama sekali. Semua dikelola berupa pemasukan negara bukan pajak. Lalu kami dari Inaspok membuat semacam RAB dan RAK menyusun, dan itu menjadi bagian dari LIPA karena ini adalah pemasukan negara bukan pajak. Nah makanya kenapa tadi kata Pak Tri, kami terus bekerja sama, kita terus tektokan gitu ya, tanda kutip. Jadi memang kali kita terus tektokan untuk seluruh ini kebutuhan-kebutuhan untuk bagaimana dana dari Main ID bisa kami maksimalkan untuk melaksanakan ASEAN Para Games ini. Jadi seperti itu Mas Doni, mudah-mudahan menjelaskan. Ya, selamat sore, menjelang malam, saya Sandi dari Metro TV. Mungkin minta dipertegas Pak Tri, karena kan Pak Menpora menjelaskan bahwa ada 4 sukses termasuk sukses administrasi. Mungkin minta dipertegas bagaimana mungkin langkah
yang akan diambil untuk setidaknya kita juga tidak mau ada temuan, karena kan juga ini sangat cepat prosesnya dan mungkin bisa jadi barang seksi gitu. Ya, bagaimana upaya langkah yang dilakukan dan melihat sektor mana yang bakalan menjadi satu harus diwanti-wanti gitu, harus dihati-hati itu. Dan mungkin Bu Eli juga dan tim ada bantuan ke Patri atau seperti apa, kolaborasi atau supporting system apa yang dilakukan agar nantinya benar-benar sukses administrasi ini terwujud gitu, bisa dipertegas lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi sesuai penjelasan Bu Eli tadi ya, tahapan untuk pengelolaan dana komersial ini adalah pertama penyampaian komitmen letter dari masing-masing sponsorship, kemudian dari komitmen letter itu dibuat semacam perjanjian kerjasama ya, berdasarkan komitmen letter dari yang masuk, kemudian dilakukan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama ini antara LPDUK dengan Inaspok ya. Kemudian di tahapan perjanjian kerjasama itu sudah kita uraikan kaitan akuntabilitas apa yang harus ada gitu ya, terkait dengan hak dan kewajiban tanggung jawab masing-masing pihak. Nah, bisa saya uraikan ya salah satunya, bahwa seperti yang sudah diuraikan Bu Eli juga tadi. Pertama, tanggung jawab Inaspok adalah menyusun rencana anggaran biaya sesuai dengan kebutuhan real di lapangan penyelenggaraan. Nah, ini bagian dari efektivitas kegiatan penyelenggaraan. Jadi itu harus disusun oleh Inaspok. Kemudian dari penyusunan rencana anggaran biaya juga menyusun bagaimana perencanaan kebutuhan untuk pengadaannya. Oh, kami sih pengen ngadakan ini, nah, itu juga disampaikan oleh teman-teman Inaspok. Ya. Kemudian dari dua hal itu ya, sampai kemudian dibuat semacam daftar kebutuhan sesuai dengan rencana anggaran biaya, disampaikan ke kami. Ya. Kemudian di LPDUK sendiri ada divisi usaha dan dana keolahragaan. Nah, itu menyampaikan berdasarkan itu melakukan review, ya, melakukan review sesuai, nah ini yang sekarang dilakukan oleh teman-teman divisi usaha dan dana yang ada di lapangan bersama timnya Bu Eli, melakukan review sesuai nggak dengan posisi yang ada di lapangan real, kan harus melakukan verifikasi sesuai dengan rencana kebutuhan yang ada. Dan juga tim SPI dari LPDUK, tim Satuan Pengawas Internal dari LPDUK dipimpin oleh Ketua SPI-nya Pak Fauzan, sekarang posisi di lapangan juga sama, posisi di lapangan untuk mengecek kaitan dengan sesuai dengan tadi rencana kebutuhan dan lain-lain itu memang sesuai kondisi real yang di lapangan. Nah, berdasarkan itu nanti kami buatkan dalam sebuah daftar usulan ya, kaitan dengan perencanaan DIPA-nya ke Kementerian Keuangan. Nah, berdasarkan daftar usulan itu nanti akan keluar DIPA-nya sebagai anggaran untuk dasar untuk pembayaran nanti kegiatan-kegiatan ya, itu di internal kami. Kemudian dari situ nanti sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang realisasi kebutuhan penyelenggaraan yang disampaikan oleh Inaspok ke kami, akan kami lakukan verifikasi. Nah, bekerja sama tim SPI dan Inspektorat Kemenpora. Nah, ini Inspektorat Kemenpora 7 orang sudah hadir juga membantu kami. Posisi ada di lapangan. Nah, dari hasil verifikasi, review dan verifikasi itu nanti sebagai dasar nantinya ya, setelah penyelenggaraan ini sudah eligible atau tidak untuk dibayarkan ya, sesuai dengan kondisi. Artinya tahapan-tahapan akuntabilitas itu kita lakukan dan itu tertuang di dalam perjanjian kerjasama. Nah, sesuai dengan kesepakatan antara LPDUK dengan Inaspok. Karena prinsip kerjasama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 terkait PNBP untuk dana komersial ini khususnya, itu adalah pertama transparan, akuntabel, ya, kemudian profesional dan efektif sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Mungkin itu aja yang kami sampaikan. Dan sekarang secara proses tahapan sekarang berjalan, alhamdulillah berjalan sesuai ketentuan aspek compliance-nya sudah kami lakukan. Mungkin itu Pak Sandi yang bisa kami sampaikan. Ya, Mas Andi saya menambahkan, ya, jadi memang sebetulnya Inaspok ini tidak menerima dana sama sekali. Jadi rekan-rekan media perlu saya tegaskan, Inaspok tidak menerima, kami tidak mengelola dana. Jadi kami menerima support berupa
in kind, berupa kegiatan dan barang. Jadi kita tidak menerima dana. Jadi dana itu masuk ke LPDU. Jadi justru makanya tadi kami menyusun rencana kegiatan dan seluruh terkait pembayaran ke vendor dan lain-lain, invoicing itu semua ke LPDU. Jadi Dinas POK untuk mencegah hal-hal tadi, bahwa kami semua sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, dan sukses prestasi. Jadi itu yang bisa kami jaga, bahwa Dinas POK fokus ke penyelenggaraan, bagaimana atlet-atlet memberikan prestasinya, dan juga bagaimana kita sebagai tuan rumah bisa membuat seluruh tamu yang hadir saat ini di Kota Solo dan sekitarnya, Karanganyar, Sukoharjo, dan Semarang, itu kita berikan pelayanan dengan baik sebagai seorang tuan rumah. Demikian Mas Andi, mudah-mudahan menjelaskan. Kalau sisi LPDUK, ruang lingkupnya nggak sampai ke sana ya. Jadi LPDUK ini sesuai dengan sebagai bagian dari unit supporting system ya. Dari pengelolaan keolahragaan itu nggak sampai ke sana, karena LPDUK terkait dengan bagaimana pengelolaan dana komersial sponsorship. Kemudian nanti kalau dari sisa dana komersial sponsorship yang ada, kemudian untuk pengembangan keolahragaan selanjutnya, artinya misalnya nanti ada event keolahragaan selanjutnya, itu menjadi bagian dari dana komersial yang harus dilakukan untuk suksesnya keolahragaan. Mungkin kalau kaitan bonus dan lain-lain, nah itu mungkin campurnya ya di NPC ya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Tri. Dan semoga untuk jurnalis yang bertanya, pertanyaannya telah terjawab. Baik, terima kasih sekali lagi kami haturkan kepada Bapak Tri dan Ibu Eli, dan juga rekan-rekan jurnalis atas kehadirannya pada preskon hari ini. Untuk rekan-rekan jurnalis yang masih memiliki pertanyaan, kami sudah menyediakan interview corner yang berada di sebelah kiri press conference room untuk doorstop interview bersama para narasumber kami. Baik, sekali kami mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan jurnalis yang sudah hadir, dan tentu saja ASEAN Para Games 2022 ini merupakan kerjasama dan gotong royong kita bersama untuk menyukseskannya bersama-sama juga. Saya Krisi Francisca, pamit undur diri, terima kasih dan salam olahraga.